Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang teknologi seluler. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangan teknologi seluler dari generasi pertama atau 1G sampai dengan generasi kelima atau 5G. Baiklah. Di video ini nanti akan membahas bagaimana perkembangan mulai dari AMPS sampai dengan LTE ataupun khususnya untuk yang 5G mulai dari teknologi 5G itu sendiri yang memiliki beberapa syarat ya dan teknologi apa saja yang bisa mensupport dari 5G itu. Selanjutnya bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, silakan di-share, like and komennya ya. Yang akan kita pelajari diantaranya adalah tentang teknologi dari 1G sampai dengan 5G. Kemudian perlu kita ketahui bahwa ada organisasi yang mengatur tentang bagaimana standar ya, yaitu di bidang telekomunikasi yaitu namanya ITU ya. Kemudian juga nanti kita akan melihat teknologi apa saja yang berperan untuk pengembangan dari 5G ini sendiri. Yang pertama adalah tentang teknologi 1G to 5G. Kalau kita lihat perkembangan dari teknologi seluler mulai dari generasi 1G tahun 1981 ya, kemudian 2G di tahun 1991, kemudian 3G di tahun 98 ya atau di awal tahun 2000 ya. Kemudian 4G ini di akhir tahun 2009 atau mulai 2010 ya sudah masuk 4G. Kemudian juga yang sekarang adalah yang sedang mulai dikembangkan itu adalah 5G ya. Mulai dari 2018 dan ditargetkan di 2021 ini 5G itu sudah dikembangkan di Indonesia dan sudah akan diterapkan di beberapa lokasi destinasi wisata ya, daerah-daerah tertentu yang ada di Indonesia. Kemudian kalau kita lihat masing-masing ya teknologi dari 1G to 5G ini masing-masing memiliki beberapa karakteristik ya, memiliki beberapa ciri yang membedakan satu teknologi dengan teknologi lainnya. Di mana untuk yang generasi yang pertama yaitu 1G ini sendiri ini hanya bisa untuk menelpon ya. Jadi hanya untuk telepon sedangkan belum ada internet, kemudian ukuran layarnya juga kecil ya. Yaitu untuk yang 1G hanya bisa untuk nelpon. Kemudian berkembang menjadi 2G, kemudian 3G, 4G dan 5G. Nah, kalau kita lihat perkembangan ini berdasarkan kecepatan, artinya memang fokus dari pengembangan teknologi dari 1G sampai dengan 5G ini adalah lebih kepada kecepatan karena dengan kecepatan yang tinggi ya maka kita akan semakin banyak bisa mengirim data ya. Karena misalkan kalau kita lihat video saja itu ukuran datanya sangat besar sehingga dibutuhkan ya bagaimana cara mengirim data yang besar ya. Dari 1G sendiri bayangkan itu hanya 2,4 kbps ya. Jadi dalam 1 second atau 1 detik hanya 2,4 kilo. Kemudian berkembang dengan teknologi 2G ya, di mana di teknologi 2G ini ada GSM, nanti kita akan lihat. Kemudian ini bisa sampai dengan 40 kbps ya. Kemudian berkembang menjadi 3G yaitu bisa sampai 21,6 mbps. Jadi dari kilo menjadi mega. Jadi cukup signifikan perkembangannya. Kemudian 4G. Nah, 4G ini Anda bisa bayangkan up to jadi bisa sampai dengan 1 gigabit per second ya. Jadi dari mega meningkat jadi giga. Kemudian 5G sendiri ini lebih besar lagi ya. Bisa sampai 20 gigabit per second. Jadi Anda bisa bayangkan ya. Sangat cepat sekali kalau
20 gigabit per second. Jadi kalau kita lihat secara garis besar memang perkembangan teknologi 1G sampai dengan 5G itu adalah yang bisa kita lihat perkembangan itu adalah ke arah kecepatannya ya. Dari speednya ya, bisa dari 2,4 kilo naik menjadi 20 giga ya. Jadi sangat signifikan sekali. Berikutnya, kalau kita lihat dari segi kecepatannya, bagaimana dari segi teknologinya ya? Kalau kita lihat masing-masing, misalkan mulai dari perkembangan teknologi 1G ya. Nah, teknologi 1G ini diawali oleh NMT atau menggunakan teknologi AMPS ya. Jadi ini menggunakan teknologi AMPS. Nah, hanya bisa voice sinyal, jadi hanya bisa suara saja. Ini juga sering disebut sebagai analog seluler phone ya. Jadi masih dikatakan sebagai analog dan ukurannya sangat besar ya. Kita lihat seperti ini, tidak bisa internet karena layarnya sangat kecil sekali ya. Jadi hanya bisa untuk menelepon dan ukurannya sangat besar. Kemudian yang berikutnya di generasi kedua. Nah, generasi kedua ini sudah selain di generasi pertama hanya bisa suara, maka di generasi kedua ini ada pengembangannya itu. Jadi selain suara bisa juga data. Jadi sudah masuk data. Nah, di sini juga teknologi apa yang digunakan? Kalau yang tadi sebelumnya menggunakan MPS, maka di sini menggunakan beberapa teknologi. Misalkan ada GSM, kemudian ada CDMA. Nah, CDMA sendiri ada CDMA 2000 ya. Kemudian di GSM ini sendiri nanti ada GPRS, ada Edge, ya. Itu pengembangan dari teknologi yang ada di 2G. Nah, GSM itu sendiri apa? Itu Global System for Mobile Telecommunication. Kemudian ada CDMA, Code Division Multiple Access ya. Kemudian ada juga TDMA, Time Division Multiple Access. Jadi ini yang menandai teknologi dari 2G. Kemudian bagaimana dengan teknologi 3G? Nah, 3G ini sendiri selain bisa suara, data juga bisa video ya. Jadi pengirimannya semakin lebih maju ya dibanding dengan teknologi yang 2G. Kemudian bisa video teleponi, kemudian internet surfing. Nah, teknologi apa yang digunakan di 3G ini adalah WCDMA dan UMTS ya. Jadi menggunakan WCDMA dan UMTS. Nah, di pengembangannya sendiri WCDMA ini adalah pengembangan dari CDMA itu sendiri, yaitu menjadi lebih lebar atau wideband ya, Code Division Multiple Access, dan juga UMTS pengembangan dari teknologi sebelumnya, di mana UMTS ini adalah Universal Mobile Telecommunication System. Berikutnya ya kemudian tambahan untuk di 3G ini sendiri banyak sekali pengembangannya ya. Mulai dari ada HSDPA ya, HSDPA, kemudian ada HSUPA, ada HSPA, ada HSPA Plus ya. Ada iVideo, ada Rep iVideo ya. Jadi ada evolusinya dan CDMA ya. Ya, CDMA video, CDMA Repdo ya, atau RI video. Kemudian di teknologi 4G, nah teknologi 4G ini jadi sudah berbasis high speed dan IP base, jadi sudah berbasis IP. Kemudian sering juga disebut dengan LTE atau long term evolution. Nah, teknologi yang digunakan itu adalah EPS ya, atau Evolved Packet System. Jadi semua sudah berdasarkan menggunakan paket ya. Jadi Evolved Packet System. Kemudian teknologi 4G ini yang masih digunakan sekarang yang kemungkinan beberapa tahun ke depan akan digantikan oleh teknologi 5G ya. Nah, untuk 5G sendiri ya
rencananya akan diterapkan di Indonesia tahun ini 2021. Nah, ada beberapa teknologi yang bisa mensupport dari perkembangan teknologi 1G, 5G ya. Ada millimeter wave, ada massive MIMO, ada small cell, ada beamforming, ada NOMA, dan ada MEC. Nanti kita lihat ya di penjelasan berikutnya nanti ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi tadi kita lihat perkembangan 1G sampai 5G dengan kecepatan, kemudian kita lihat juga pengembangan dari segi teknologi. Nah, berikutnya yang perlu kita ketahui bahwa ada organisasi dunia atau organisasi yang berada di bawah PBB, namanya itu adalah ITU, International Telecommunication Union. Nah, inilah yang mengatur standarisasi di bidang telekomunikasi. Kita lihat bahwa ITU itu adalah organisasi di bawah PBB ya, jadi International Telecommunication Union. Jadi dia akan membakukan atau memastikan dan meregulasikan radio internasional dan telekomunikasi baik di bidang layanan, media, dan jaringan yang dipakai. Nah, kalau kita lihat ITU itu ada 3 ya. Ada 3 seksinya, ada ITU-T, ada ITU-R, dan ada ITU-D ya. Nah, ITU-T ya, itu didirikan tahun 1956 yang sebelumnya bernama kalau dalam bahasa Perancisnya itu CCITT, Comité Consultatif International Telephonie et Telegraphique ya. Jadi CCITT. Jadi membakukan telekomunikasi global kecuali radio ya. Jadi pada tahun 93 dirubah menjadi ITU-T. Jadi ini yang mengatur di bidang telekomunikasi. Kemudian juga ada juga ITU-R ya. Ini didirikan 1927 sebagai Komite Konsultasi Radio Internasional atau CCIR. Kalau dalam bahasa Prancisnya itu Komite Konsultatif Internasional for la Radio ya. Ini lebih kepada bagaimana mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio dan orbit satelit internasional ya. Kemudian di tahun 92 dari CCIR menjadi ITU-R. Seperti yang sekarang ITU-R. Kemudian yang ketiga itu ada nama ITU-D. Nah, didirikan tahun 92 membantu menyebarkan akses data ya di development ya, berkelanjutan dan terjangkau ke teknologi informasi dan komunikasi TIK. ITU-D juga menyediakan sekretariat untuk komisi pita lebar untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi ke arah development pengembangan. Ya, jadi ini ITU-T. Nanti apa hubungan ITU-T? Nanti kita lihat apa hubungan ITU-T dengan pengembangan teknologi dari 1G sampai dengan 5G. Nah, contoh dari standar yang dibuat misalkan oleh ITU ya, contohnya misalkan X.509 itu untuk cyber security, jadi untuk keamanan jaringan. Kemudian juga Y.3172 dan Y3173 untuk pembelajaran mesin misalkan. Kemudian ada H.264 dan MPEG-4 untuk kompresi video, ada JPEG ya untuk kompresi file ya, file gambar misalkan, ada MPEG untuk video ya, ada G.709 untuk penggunaan kabel fiber optik, dan masih banyak lagi standar yang dibuat oleh ITU yang mesti kita gunakan sehingga mudah komunikasi antara satu negara dengan negara lain atau antara satu perangkat dengan perangkat yang lainnya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke teknologi 5G ya. Nah, teknologi 5G tadi ya, sebelum kita masuk ke teknologi 5G, kita lihat nih, apa sih hubungannya antara tadi kita sampaikan ITU dengan perkembangan dari 1G sampai dengan 5G. Nah, kalau kita lihat ITU itu mengembangkan ke teknologi 4G atau yang menggunakan IPS. Nah, dari teknologi IPS ini akan terus dikembangkan menjadi teknologi 5G ya. Nah, kalau kita lihat ada dua pengembang di bidang telekomunikasi, yaitu ada 3GPP dan ada IEEE atau The Third Generation Partnership Project dan IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers. Nah, inilah yang mengembangkan. Kalau kita lihat seperti apa sih perkembangan dari kedua konsorsium ini.
Ya, yang kalau kita lihat 3GPP itu mengembangkan teknologi 2G ya dengan teknologi yang digunakan adalah Global System for Mobile Communication atau GSM, kemudian mengembangkan 2G menjadi 2.5G atau menggunakan teknologi GPRS ya. Kemudian di perkembangan berikutnya itu adalah 2.75G ya. Ya, itu menggunakan teknologi Edge. Nah, jadi teknologi GPRS yang tadi itu adalah General Packet Radio Service ya. Jadi memiliki kecepatan dari 56 kbps hingga 115 kbps ya. Nah, kemudian dikembangkan menjadi Edge. Nah, di mana Edge ini memiliki kecepatan 3 kali lebih cepat dari GPRS. Jadi lebih cepat lagi nih. Kemudian berkembang menjadi teknologi 3G atau WCDMA. Ya, WCDMA itu tadi adalah wideband ya, code division multiple access, di mana WCDMA ini sendiri memiliki kecepatan sampai 480 kbps ya. Jadi 480 kbps. Jadi bisa untuk video streaming, video call dan lain sebagainya. Kemudian dikembangkan lagi menjadi HSDPA ya. Jadi dikembangkan menjadi HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access ya. Jadi HSDPA yang dimana HSDPA ini memiliki kemampuan lebih baik ya, lebih baik dari generasi sebelumnya ya WCDMA. Kemudian juga berkembang menjadi LTE ya atau 4G ya. Oh ya, yang tadi HSDPA ini bisa kecepatannya itu bisa sampai 5,76 Mbps ya. Jadi lebih cepat dibanding teknologi WCDMA. Kemudian 4G dan LTE ini ya di sisi sini nanti akan ketemu ya. Kita lihat. Ya, jadi dari 4G berkembang menjadi 5G. Nah, kalau kita lihat dari sisi IEEE-nya sendiri ya mengembangkan teknologi CDMA, Code Division Multiple Access. Ya, salah satu teknologinya menggunakan CDMA 2000. Kemudian jadi CDMA ini dikembangkan menjadi CDMA video. Ya, jadi CDMA video. Kemudian juga video ya, Evolution Data Optimize ya. Kemudian ada RepDO ya. Jadi dikembangkan dari video menjadi seri RepDO. Kemudian dari sini berkembang menjadi WiMAX. Nah, WiMAX dan LTE ini digabungkan ya. Jadi teknologi 4G yaitu menggunakan EPS yaitu Evolved Packet System ya. Kemudian dari sinilah ya dari WiMAX, LTE, EPS ini dikembangkan nanti lagi menjadi 5G. Nah, kalau kita lihat teknologi 5G inilah nanti kemudian akan dikembangkan menjadi 6G ya. Sehingga kalau kita lihat apa saja sih teknologi yang mensyaratkan bahwa teknologi tadi bisa memenuhi standar untuk menjadi teknologi 5G. Yang pertama itu adalah millimeter wave. Jadi gelombangnya sangat kecil ya, ukurannya milimeter ya. Dimana kelebihan dari millimeter wave ini bisa menjangkau atau mendukung IoT ya, Internet of Things ya. Jadi karena kita tahu bahwa perkembangan industri di 4.0 itu membutuhkan dukungan ya IoT-nya. Kemudian memiliki latensi yang rendah ya. Kemudian juga antenanya ukurannya semakin kecil ya. Jadi semakin kecil ya ukuran dari antenanya. Kemudian juga di mana kita ketahui bahwa millimeter wave ini artinya bahwa panjang gelombangnya sangat pendek ya, maka frekuensinya menjadi sangat tinggi. Jadi frekuensi sangat tinggi maka nanti juga akan mempengaruhi dimensi dari antena ya. Jadi semakin tinggi frekuensi, dimensi antena juga akan semakin kecil ya.
Sehingga itu ya tadi bahwa antenanya akan semakin kecil. Kemudian bandwidth-nya bisa menjadi tinggi ya. Jadi sangat tinggi ya. Kemudian juga ini bisa mendukung teknologi small cell ya. Nanti kita akan lihat ya, karena small cell sendiri adalah salah satu ciri dari 5G ya. Berikutnya ada namanya Massive MIMO ya. Jadi Massive MIMO ya. Kalau sebelumnya menggunakan teknologi MIMO, multiple input, multiple output ya. Jadi teknologi MIMO ini sudah mulai digunakan di teknologi 4G ya, yang mendukung ya bagaimana pengiriman ya menggunakan MIMO ya, sistem multiple input multiple output. Kemudian apa menjadi ciri dari MIMO ini sendiri, yaitu yang pertama spektral frekuensi dan energinya menjadi lebih efisien ya. Jadi spektral energi ya. Jadi spektral frekuensinya jadi frekuensi yang digunakan, kemudian juga efisiensinya itu menjadi lebih bagus ya. Selain itu apa? Kemudian juga memiliki throughput yang tinggi ya. Jadi kalau kita menggunakan Massive MIMO itu memiliki throughput yang tinggi. Kemudian juga bisa mengurangi interferensi antar sel ya. Kita sudah pelajari di video sebelumnya ya, ada namanya pembagian sel ya untuk mengurangi interferensi antara satu dengan lainnya. Makanya MIMO ini juga bisa mengurangi sel interferensi juga. Selain itu juga bisa meningkatkan kapasitas ya. Kemudian juga memperbaiki sinyal to noise rasionya ya, SNR-nya. Kemudian yang ketiga, teknologi 5G ini mendukung namanya small cell station ya. Jadi ada pembagian ya. Kalau cover area itu misalkan ya, itu dibagi jadi lebih kecil lagi ya. Jadi cover areanya menjadi lebih kecil lagi ya, sehingga bisa meningkatkan kapasitas. Jadi area cakupannya juga menjadi lebih luas, karena kalau sebelumnya misalkan teknologi 4G satu menara itu bisa mengcover sekian area, maka ada juga beberapa area yang tidak tercover atau sinyalnya menjadi kecil ya, karena ada pantulan, ada halangan dan lain sebagainya. Namun ketika dibagi lebih kecil, maka bisa menjangkau yang tadi yang daerah-daerah yang tidak terjangkau ya, dengan hanya satu sistem sel. Kemudian bisa menghemat biaya ya, dibanding membuat menara yang besar itu investasinya cukup tinggi ya. Jadi menara yang besar itu kurang lebih ya bisa sampai 1 miliar sampai 2 miliar ya untuk investasinya ya. Tapi dengan ini bisa hanya sekitar 200 juta ya kurang lebih untuk small cell station. Kemudian ada teknologi tentang beamforming. Nah, beamforming ini juga sangat mendukung untuk teknologi 5G ya, di mana beamforming ini lebih kepada pola radiasi ya. Kalau Anda mengingat pelajaran di antena, maka pola radiasi itu ada dua, ada direksional dan ada omni. Omni itu kurang lebih sama seperti lampu yang ada di atas kita misalkan, maka dia memiliki pola radiasi atau pancaran cahayanya itu ke segala arah. Ada juga yang seperti direksional ya, ke arah tertentu seperti senter, jadi fokus ke arah tertentu. Maka beamformingnya itu ada yang bersifat adaptif beamforming, jadi akan mencari yang terbaik ya, posisi yang terbaik bagi pengguna, sehingga ketika pengiriman data video itu menjadi lebih baik dibanding dengan sebelumnya ya. Karena ada pengaturan di sana menggunakan distribusi beamforming ya. Diatur posisi yang manakah yang terbaik bagi si pengguna ketika melakukan komunikasi ya. Berikutnya ada namanya NOMA ya, non orthogonal multiple access, di mana teknologi sebelumnya itu menggunakan OFDM ya, orthogonal frequency division multiple access ya, OFDM. Ini dikembangkan lagi ya menjadi teknologi non ortogonal ya, di mana salah kelebihan dari NOMA ini yaitu bisa menghemat bandwidth modulasi ya, ketika melakukan proses modulasi ya, proses penyampaian informasi kepada sinyal carrier itu bisa dihemat, bisa menghemat bandwidth ya. Jadi sangat berpengaruh sekali. Kemudian juga bisa
meningkatkan data rate. Jadi data rate-nya bisa menjadi lebih tinggi. Kemudian yang terakhir di teknologi 5G ini adalah tentang MAC ya, atau Mobile Edge Computing ya. Sederhananya ini adalah adanya teknologi cloud computing yang mendukung teknologi 5G-nya. 5G-nya. Nah, apa keuntungan dari cloud computing ini? Nanti ketika menggunakan teknologi cloud computingnya, maka bisa masuk pihak ketiga, yaitu terutama pengembang-pengembang aplikasi, sehingga bisa masuk di sini, sehingga mempermudah ya, bisa mempercepat proses ketika kita menggunakan teknologi 5G ya. Kemudian juga dia bisa mendukung atau bisa membuat latensinya ya menjadi lebih rendah lagi. Kemudian juga high rate ya, data rate-nya menjadi lebih tinggi. Ya, itu ada ada 6 teknologi yang mendukung 5G tadi ya. Demikian referensi yang kami gunakan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.